Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan salat subuh berjamaah yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini mudah-mudahan menghadirkan rahmat dan juga menghadirkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tema ya pada pagi hari ini panitia memberikan tema kepada saya, yaitu peristiwa pra-hijrah, tantangan dan halangan Rasulullah SAW. Tentu kita tahu bahwa dakwah itu bukan hal yang mudah, ya. Dan dakwah itu bukan hanya kewajiban para ulama, bukan hanya kewajiban para dai, tapi dakwah kewajiban siapa Bapak Ibu? Kewajiban semua orang-orang yang beriman, ya. Kewajiban orang-orang yang beriman untuk senantiasa ud'u ila sabili rabbik, ya, berdakwah. Nah, saya akan memulai ya pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi semua itu bermula dari perintah untuk dakwah, yaitu surat Al-Mudaththir ayat pertama sampai ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita akan memulai pertemuan kita dengan surat Al-Mudaththir, ya. Nah, disinilah bekal atau perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk beliau memulai untuk menyampaikan risalah dakwah, ya. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang mudaththir itu apa Pak? Berselimut, ya, wahai orang-orang yang berselimut, ya. Kalau dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka itu menafsirkan mudaththir itu bukan sekedar berselimut dengan kain, ya, tapi mudaththir itu beliau memaknai dengan makna wahai orang-orang yang pemikirannya berselimut, ya, dalam arti ketika Nabi SAW beliau menyampaikan risalah dakwah, itu banyak sekali tekanan-tekanan, ya, beban-beban mental, beban-beban psikologis yang beliau hadapi. Ya, maka ya ayyuhal muddaththir, ya, kum, ya, kum, bangunlah, fa'anzir, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir,
dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakfir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ayat ini ya, atau surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7 ini merupakan perintah kepada beliau, kepada Rasulullah SAW untuk bangun dan melepas selimutnya. Untuk apa? Untuk siap berjihad dan berjuang. Maka Allah perintahkan, kum, bangun, ya. Muncul bahasa budak ayeuna mah move on gitu ya, bangkit. Ya. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya sendiri bisa hidup dengan tenang dan santai. Jadi kalau hidup kita hanya untuk hidup diri sendiri, maka bisa hidup dengan tenang dan santai. Tetapi engkau yang memanggul beban yang besar ini, mengapa engkau tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Jadi surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7 ini membangkitkan semangat kepada Rasulullah SAW supaya beliau melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bagaimana begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa jahiliyah sebelum Islam datang. Ya, mulai dari pelecehan, perendahan, penghinaan terhadap kaum wanita. Ya, kaum wanita itu begitu dihinakan, begitu dilecehkan. Ya, tidak ada harga dirinya di hadapan kaum laki-laki. Makanya kebiasaan bangsa Arab jahiliyah ketika lahir anak laki-laki bahagianya luar biasa. Tapi kalau lahir anak perempuan, merah wajah mereka. Kenapa? Menunjukkan ketidaksukaan. Ya, menunjukkan ketidaksukaan. Bahkan tidak sedikit masyarakat jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, dalam keyakinan mereka bahwa anak perempuan itu hanya menambah kesialan saja. Itu keyakinan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ya. Jadi keyakinan masyarakat jahiliyah pada saat itu, mereka begitu merendahkan kaum wanita. Ya. Kemudian juga kebiasaan masyarakat jahiliyah, mereka senang ya mengolok-olok, senang saling mengejek, begitu. Makanya kan Nabi pernah menegur seorang sahabat namanya Abu Zar. Jadi pernah ditegur Abu Zar ini oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Zar ini menghina kawannya setelah masuk Islam ya. Jadi ketika di masyarakat Muslim, ya Abu Zar kemudian menghina saudaranya, menghina sahabatnya dengan menghina apa? Dengan cara menghina ibunya. Ya, menghina ibu saudaranya begitu. Ya, ibu sahabatnya. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Ya. Kata Nabi apa? Ya Abu Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, kalau kamu suka begitu, ya, menghina orang, mengejek orang, kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Dalam dirimu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Ya. Makanya Nabi punya tugas apa? Punya tugas untuk tazkiyah. Kan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada 4 tugas Rasul, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa saja? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Rasul itu apa? Yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya. Bapak Ibu saya ingin tanya,
apakah Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kaum muslimin terhadap ayat Al-Quran belum? Sudah? Sudah. Ada yang Nabi sembunyikan tidak? Tidak. Kalau ada yang menyatakan Nabi menyembunyikan ayat-ayatnya, maka itu adalah sebuah kedustaan. Ya. Atau ada yang mengatakan mungkin Nabi lupa gitu. Itu sebuah kedustaan. Kenapa? Karena terkait dengan wahyu, terkait dengan ayat Al-Quran, Nabi tidak akan lupa. Ya. Memang sisi-sisi kemanusiaan Nabi pernah lupa. Ya. Nabi pernah lupa tidak Pak? Pernah. Kasusnya dalam hal apa? Sholat. Ya. Kasusnya dalam hal sholat. Nabi pernah mengimami sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, Nabi mengerjakan 2 rakaat. Di kesempatan yang lain Nabi sholat asar yang harusnya 4 rakaat, Nabi melaksanakan 5 rakaat. Ya, Nabi pernah lupa. Tapi lupanya Nabi ini menjadi syariat. Kenapa? Ketika Nabi lupa terkait dengan jumlah rakaat sholat, itu sehingga ada yang disebut dengan sujud sahwi. Ya, Bapak Ibu walaupun ke sholat pernah hilap tuh? Ya, bukan pernah, ternyata sering ya. Gitu. Nah, ketika lupa dalam jumlah rakaat sholat, kan bingung. Aduh, bagaimana nih? Ya, itu 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu. Maka kemudian ada syariat sujud sahwi. Nah, Nabi pernah lupa, tapi lupanya Nabi kemudian menjadi ada hikmah di situ, ada syariat di situ. Ya. Memang secara sisi kemanusiaan Nabi pernah lupa, tapi pertanyaannya, mungkin nggak ada ayat-ayat Al-Quran yang Nabi lupa? Pak? Tidak mungkin. Kenapa? Ada jaminannya. Apa jaminannya? Allah yang langsung menjamin. Sanuqri'uka fala tansa. Wahai Muhammad, kami akan bacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, dan kamu tidak akan pernah lupa. Itu ada jaminannya. Ya. Nah, jadi tugas seorang Rasul itu apa? Tugas seorang Rasul itu adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Gitu, tilawah, ya, tilawah. Maka kemudian yang kedua, tugas Nabi itu apa? Tugas Nabi itu adalah wa yuzakkihim. Ya, yuzakkihim apa artinya, Pak? Mensucikan jiwa mereka. Ya, membersihkan hati mereka. Itu tugas seorang Rasul. Makanya tadi Rasul menegur ketika Abu Dzar menghina saudaranya dengan menghina ibunya, ya, menghina ibu saudaranya, kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Dalam dirimu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Ya, jadi Nabi berusaha supaya kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku masyarakat jahiliyah ketika mereka masuk Islam dirubah itu. Ya, contoh yang lain, Pak. Contoh yang mudah saja. Dulu di masyarakat jahiliyah itu mereka mengenal ada satu hari namanya Yaumul Arubah. Ya. Apa itu Yaumul Arubah? Yaumul Arubah adalah hari di mana hari di mana masyarakat mereka berkumpul. Ya. Mereka berkumpul untuk apa? Untuk saling membangga-banggakan diri. Kan orang Arab itu mengenal hari pertama dinamakan hari apa, Pak? Hari pertama Yaumul Ahad. Jadi hari pertama itu Yaumul Ahad, ya, hari pertama. Hari kedua Yaumul Itsnain, hari Senin. Ya, jadi hari Senin itu hari kedua. Hari ketiga Yaumul Tsulatsa, ya, hari Selasa, itu hari ketiga. Hari keempat Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Ya. Hari kelima ada yang dinamakan dengan Yaumul Khamis. Ya, jadi hari Kamis. Nah, hari keenam dinamakan dengan Jumu'ah, itu setelah Nabi datang. Ya. Setelah Rasul diutus, baru namanya Yaumul Jumu'ah. Sebelum Yaumul Jumu'ah itu namanya Yaumul Arubah. Ya, Yaumul Arubah.
Apa itu Yaumul Arubah? Yaumul Arubah adalah hari di mana masyarakat berkumpul untuk apa? Untuk saling membanggakan diri. Karena hari pertama sampai hari kelima mereka pergi dari rumah-rumah mereka, keluar dari rumah-rumah mereka, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang cari inovasi atau ide terkait dengan syair-syair gitu kan. Kalau dukun ya dia mencari mantra, jimat dan sebagainya. Itu begitu. Nah, hari ke-6 mereka berkumpul yang disebut dengan Yaumul Arubah. Berkumpul untuk saling membanggakan diri. Nah, ketika Rasul diutus, Islam datang, kemudian Yaumul Arubah itu dirubah atau diganti menjadi Yaumul Jumu'ah. Ya. Ada perbedaan, Pak? Beda. Kalau Yaumul Arubah orientasinya apa? Dunia. Ya, saling membanggakan diri terhadap hasil duniawi. Itu Yaumul Arubah. Tapi ketika Nabi mengganti dengan Yaumul Jumu'ah, orientasinya bukan lagi dunia, tapi Yaumul Jumu'ah orientasinya adalah akhirat. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au. Nah, beda kan? Fas'au ila dzikrillah. Nah, ya. Maka ketika Allah menurunkan surat Al-Muddatsir ini, ya, semenjak turunnya ayat ini, Rasulullah tidak hidup hanya untuk diri sendiri saja. Rasul mulai memikirkan kondisi masyarakat pada saat itu, mulai melakukan perubahan-perubahan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, apa sih yang terkandung dalam surat di atas atau di surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 ini? Coba kita lihat sedikit. Ya ayyuhal muddatsir. Nah, itu, ya. Ya ayyuhal muddatsir, ini adalah sebuah panggilan yang begitu lembut dari Allah kepada hambanya. Tidak dikatakan ya ayyuhal Muhammad atau ya ayyuhal fulan, tapi mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Ini adalah sebuah panggilan kelembutan Allah kepada hambanya. Kemudian kum fa'anzir, ya, kum fa'anzir wa du'a'uhum ila tauhid. Nah, turunnya ayat ini, ya, turunnya surat Al-Muddatsir ini adalah perintah dari Allah. Untuk apa? Kum, bangun. Lihat kondisi masyarakat begitu rusak, ya. Lihat kondisi masyarakat begitu hancur. Tauhid mereka itu sudah rusak. Maka tidak boleh engkau diam wahai Muhammad. Ya. Jadi ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tapi ayat ini juga untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita nggak bisa hanya sekedar yang penting saya perbaiki tauhid saya, yang penting saya perbaiki akidah saya, yang lain rusak biarin. Nggak gitu. Ya. Tapi spirit hijrah gitu ya, atau spirit daripada surat Al-Muddatsir ini adalah mengajak kita untuk memperbaiki tauhid kita dan mengajak memperbaiki tauhid yang terjadi di masyarakat. Pada saat itu masyarakat jahiliyah itu mereka menjadikan patung-patung sebagai tuhan-tuhan mereka. Ya, mereka bikin patung, awalnya mah nggak disembah. Ya, karena kan kalau dalam buku Sirah Nabawiyah itu dijelaskan, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata awal mula penyembahan patung itu bukan dari Mekah, ya, bukan dari Mekah, bukan dari kota Mekah, tapi awal mula penyembahan terhadap patung, terhadap berhala itu awal mulanya dari negeri Syam, ya. Nah, jadi ada seorang tokoh dari negeri Mekah itu namanya Abdullah bin Amr bin Luhai. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin Luhai ini dia pergi ke negeri Syam. Ketika di negeri Syam dia lihat ada sebagian masyarakat yang menjadikan patung sebagai sarana untuk penyembahan mereka terhadap tuhan-tuhan mereka. Maka kemudian si Abdullah ini datang ke kota Mekah karena dia seorang tokoh, ya, bahkan dianggap sebagai alim, orang yang alim gitu ya. Akhirnya kemudian dibikinlah patung-patung itu di depan Ka'bah. Awalnya hanya 3 buah patung, ya, patung-patung yang besar. Tapi seiring perjalanan waktu patung-patung ini menjadi banyak sekali, ya. Bahkan ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah,
berapa jumlah patung yang dihancurkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, Pak? 360 patung dihancurkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, jadi melihat kondisi masyarakat gitu ya, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Nah, Allah perintahkan kepada nabinya, "Kum, bangun, fa'anzir, ingatkan mereka, berikan peringatan kepada mereka." Ya, Nabi enggak hanya memperbaiki diri beliau sendiri. Sudah, yang penting saya baik diri saya, baik keluarga saya, udah selesai. Enggak begitu. Ya, maka kita punya tugas. Ya, kita yang hadir di pagi hari ini, kita punya tugas untuk menyampaikan kebaikan. Ya, menyampaikan kebaikan. Jadi kum fa'anzir maksudnya adalah huwa du'auhum ila tauhid, yaitu ajakan kepada mereka untuk bertauhid. Ya. Wa rabbaka fakabbir. Fa innahu muradun bihi at-takbir wa taqdis wa tanzih li khal'il adadi wal asnami dunahu. Ya. Jadi wa rabbaka dan Tuhanmu fakabbir, maka besarkanlah. Ya, yang dimaksud dengan ayat ini adalah agungkan Allah, besarkan Allah, sucikan Allah, ya. Kemudian wa tanzih, sama hampir sama membersihkan begitu ya. Li khal'in andadi wal asnami dunahu. Ya. Jadi Nabi perintahkan untuk memerintahkan kepada masyarakat supaya mereka tidak menyembah patung-patung. Ya, tidak menyembah berhala. Kalau sekarang ada kaum muslimin yang menyembah berhala, Pak? Ada kaum muslimin yang menyembah patung tidak? Ya. Kalau patungnya seperti Lata, Hubal gitu ya, tidak ada. Ya. Tapi mungkin ada patung-patung yang lain. Ya. Siga naon, Pak? Nah, ya. Kalau dulu mungkin berhalanya itu patung, berhalanya itu adalah patung yang mereka bikin. Nah, kalau sekarang mungkin berhalanya itu duit, berhalanya jabatan, ya, gitu. Wala tattakhid waliyan ghairahu, dan janganlah kalian menjadikan wali selain daripada Allah. Wala ta'bud siwahu, dan janganlah kalian menyembah selain kepada Allah. Ya, jadi ini ajakan Rasul kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru. Ya, jadi jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala, tapi sembahlah kepada Allah, kan begitu, ya. Kemudian wathiyabaka fatahhir, ya. Dan pakaianmu fatahhir, bersihkanlah. Yang dimaksud dengan pakaian, kata para ulama tafsir, banyak maknanya. Yang dimaksud dengan pakaian itu banyak maknanya. Di antaranya wathiyabaka, pakaianmu maksudnya adalah amal. Jadi sebetulnya ayat 1 sampai ayat 7 ini bekal Allah kepada Rasulnya. Nah, kalau kita sebagai seorang dai, kita mengajak orang kepada kebaikan, karena dai itu tidak mesti harus duduk di mimbar seperti ini, begitu ya. Kita ngajak orang kepada kebaikan, maka di antara bekal yang Allah perintahkan kepada kita adalah satu tadi, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah, agungkan Allah. Kemudian wathiyabaka fatahhir, ya, pakaianmu bersihkan. Nah, kata para ulama yang dimaksud dengan pakaian itu maknanya adalah amal. Ya. Jadi maksud dengan pakaian adalah amal. Artinya apa? Bapak Ibu, saat kita mengajak orang lain untuk melakukan sebuah amal, katakanlah ya kita mengajak anak untuk sholat berjamaah di masjid, itu kan dakwah. Ya, seorang ayah ngajak anaknya yang laki-laki sholat berjamaah di masjid, itu seorang ayah sedang berdakwah. Maka nggak bisa ketika misalkan bapak bilang sama anak, "Jang, buru ke masjid sholat," gitu. Ya, hari bapak nonton bola, ya, gitu. "Buru ke masjid sholat isya," hari orang nonton Persib, kan gitu ya. Nggak bisa. Jadi harus wathiyabaka fatahhir. Maka kita perbaiki amal diri kita dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat tahajud berapa jam? Ya, sampai 1 jam. Ya. Ketika Nabi SAW beliau mengajak para sahabat, mengajak kaum muslimin untuk menjaga sholat malamnya. Kita lihat bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW. Ya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari,
Nabi itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Saking lamanya sholat tahajud. Ya. Di sini Bapak Ibu ada pernah bengkak kakinya nggak? Karena sholat tahajud. Ya. Kalaupun ada yang bengkak karena apa? Ya. Gitu. Rambut titik aja asam urat gitu. Ya. Kan gitu. Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya. Jadi ketika Nabi mengajarkan para sahabat, sok perbaiki amalmu, jaga sholat malammu, Nabi memperbaiki sholat malam beliau. Ya, sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai diprotes oleh istrinya. Ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Ya. Sing atuh sholat tahajud tetong kitu-kitu teuing gitu. Biasa-biasa we. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Nabi? Nabi hanya mengatakan, afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini Masya Allah luar biasa. Ya, nah bahkan sahabat-sahabat Nabi itu pernah punya pengalaman khusus bagaimana sholat malam bersama Nabi SAW. Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah bila bercerita, saya pernah nginep di rumah Nabi dan saya merasakan punya pengalaman bagaimana sholat malamnya bersama Nabi SAW. Kata Hudzaifah, di rakaat yang pertama Nabi membaca surat Al-Baqarah, ruku, sujud, bangkit rakaat kedua. Rakaat yang kedua Nabi baca surat Ali Imran. Ya, rakaat ketiga Nabi baca surat An-Nisa. Rakaat keempat Al-Maidah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 4 rakaat Nabi baca 4 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kita juga sama kan Pak ya? 4 rakaat 4 surat. Rakaat pertama Qul, kedua Falaq, katilu An-Nas, kaopat Qul deui. Ya, data hafalul itu. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Baik. Jadi wasiyabaka, amalmu kata Nabi fatahhir, bersihkan. Ya, amalmu bersihkan. Kemudian juga ada yang menafsirkan wasiyabaka itu adalah qalbu, ya, hati. Ya. Jadi saat kita ingin mengajak kepada orang lain, mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka kita perbaiki qalbu kita perbaiki hati kita. Nah, maknanya apa? Wa qalbaka fatahhir minal itsmi wal ma'asi. Bersihkan hatimu dari apa? Minal itsmi wal ma'asi, perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Ya, jadi kita bersihkan hati kita. Kan ada Bapak Ibu, ada orang yang mengajak kebaikan kepada orang supaya apa? Orang menghargai kita. Ya. Kita mengajak orang supaya kita banyak pengikut, kita banyak jamaah. Kata Nabi, bersihkan hati. Ya. Dan yang terpenting dalam makna qalbu di sini maknanya adalah bersihkan hati dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Maka ini tugas kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian wathiyabaka fatahhir, wathiyabaka, pakaianmu itu makna yang lain adalah al-khuluq, akhlak. Ya, akhlak. Gitu. Ya, jadi perbaiki akhlak bukan hanya tugas seorang dai, bukan hanya tugas orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi tugas kita sebagai seorang mukmin bagaimana kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Ya. Kan jangan sampai kita seperti yang disabdakan dalam hadis Nabi SAW. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin sholat malamnya, rajin saumnya, ya, tapi ada sisi negatif yang suka dia lakukan apa? Tu'dzi jiranaha bilisaniha. Dia suka menyakiti tetangganya. Kalau ngomong ucapannya tajam, setajam silet. Ya, gitu. Jadi lidahnya, lisannya suka menyakiti orang lain. Memang dia rajin sholat, dia rajin saum, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Ya. Nah, artinya apa Bapak sekalian? Wathiyabaka, maka kita perbaiki akhlak kita. Ya. Jadi kita perbaiki amal kita perbaiki
hati kita, kemudian kita perbaiki akhlak kita. Warujza fahjur. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan warujza fahjur itu adalah wal ma'sam fahjur. Fatruk ya. Perbuatan dosa tinggalkan. Ya. Wala tamnun tastaksir. Maksudnya adalah jangan engkau memberi sesuatu karena ingin mendapatkan yang lebih daripada apa yang kau berikan. Wali rabbika fasbir. Nah, saat kita berdakwah, saat kita mengajak kebaikan kepada orang lain, fasbir, maka bersabarlah. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita tidak akan merasakan nikmatnya sholat subuh, tidak akan merasakan nikmatnya baca Quran kalau bukan hasil kesabaran dari Rasulullah SAW. Ya. Kan ketika Rasul menyampaikan dakwah, Rasul mengajak kebaikan kepada manusia, begitu banyak yang mencela beliau, begitu banyak yang tidak suka kepada beliau. Ya, nanti kita akan bahas, insyaallah ya, kita akan bahas bagaimana beban-beban yang dialami oleh Rasulullah SAW, bagaimana hadangan, tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan risalah dakwah. Ya, tapi beliau begitu sabar, ya, sabar. Nah, kadangkala kita ini baru ngajak orang sekali, 2 kali, 3 kali sudah bosan. Ya, diajakan ngaji sekali tidak mau. Ajakan yang kedua kalinya tidak mau juga. Ajakan yang ketiga kalinya tidak mau juga. Akhirnya apa yang Bapak Ibu lakukan? Kan begitu kita. Ya, kita baru ngajak sekali, 2 kali, 3 kali kita sudah berhenti. Ya, padahal yang namanya dakwah, mengajak kebaikan kepada orang, jangan berhenti. Ya. Kapan Bapak Ibu kita berhenti untuk berdakwah? Kapan kita berhenti mengajak kebaikan kepada orang? Sekarang saya ingin tanya, kesuksesan dakwah itu apa? Halo, Pak? Dianggap bahwa dakwah itu sukses itu seperti apa? Apakah karena banyak pengikut? Ya. Kalau kesuksesan dakwah itu diukur karena banyak pengikut, diukur karena banyak jamaah, saya ingin tanya, Nabi Nuh sukses atau gagal dakwahnya? Berani nggak mengatakan Nabi Nuh gagal dakwahnya? Nggak berani saya katakan Nabi Nuh gagal. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kesuksesan dakwah itu bukan karena banyaknya pengikut, tapi kesuksesan dakwah itu adalah sejauh mana kita mengajak orang lain. Kalaupun orang yang kita ajak itu belum mau, maka jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Itu. Coba lihat Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh mengajak keluarganya, mengajak istrinya, mengajak anaknya. Kapan Nabi Nuh berhenti mengajak anaknya, Pak? Apa, Pak? Ya. Kapan Nabi Nuh berhenti mengajak atau berdakwah kepada anaknya, mengajak kepada anaknya itu ketika anaknya menjelang mati tenggelam. Ya. Artinya apa? Menjelang kematian anaknya, Nabi Nuh masih terus tetap untuk berdakwah. Ya. Kan ketika Nabi Nuh dengan orang-orang yang beriman sudah naik perahu, kemudian anaknya dia lari-lari, Nabi Nuh tidak mengatakan, "Antepkeun saya teh ada durhaka." Durhaka budak eta mantepkeun we. Ya, Nabi Nuh tidak begitu. Nabi Nuh tetap mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Nah, ayo naik sini. Artinya apa? Nabi Nuh tetap mengajak anaknya. Walaupun anaknya sudah mau mati tenggelam, tetap mengajak. Artinya Bapak Ibu, dakwah itu, ya, terhentinya dakwah itu, suksesnya dakwah itu adalah terus tidak berhenti. Ya, dan terhentinya dakwah cuma 2 pilihannya. Kita yang meninggal duluan atau mereka yang meninggal duluan. Itu terhentinya dakwah begitu. Ya, gitu. Ketika anaknya menjelang kematiannya, menjelang mati tenggelam, Nabi Nuh masih mengajak. Nah, yuk naik sini, nah, masih diajak sama Nabi Nuh, ya, agar anaknya, yuk, pada hari ini tidak ada yang bisa selamat dari siksanya Allah. Yuk sini naik, tetap, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, maka tugas kita adalah mengajak orang lain kepada kebaikan,
ya, dan jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa, dan bersabarlah sebagaimana sabarnya Nabi SAW. Ya, tadi disampaikan di pembukaan bagaimana sabarnya Nabi ketika Nabi berada di Taif. Coba Pak, ketika Nabi dilukai oleh penduduk Taif, ya, ketika Nabi dilukai oleh penduduk Taif, bukan hanya para sahabat yang marah. Siapa yang marah? Malaikat marah. Sampai malaikat bilang kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalau anda mau gunung Taif kami timpakan. Begitu malaikat. Cek Nabi kumaha Pak? Jangan. Kenapa? Innaka qaumun, sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mendapatkan hidayah. Ini Masya Allah. Artinya apa? Nabi begitu sabar dengan dakwahnya. Ya, baik. Nah, dakwah itu tugas siapa Bapak Ibu sekalian? Dakwah itu adalah tugas kita semua. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini punya tugas untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak. Dakwahi manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Kalau nggak bisa wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Nggak bisa juga wajadilhum, debat dengan mereka, tapi dengan cara yang baik. Sebagaimana debatnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nah itu kan, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil dan disisakan berhala yang paling besar. Di situ terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kemudian di surat Ali Imran ayat 104 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Nabi, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintah kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Ya, saya kira tidak akan terjadi pengajian pagi hari ini kalau tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada orang-orang yang menggerakkan itu semua. Karena kita semua punya peran dakwah Bapak sekalian. Kita punya peran mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang wa ulaika humul muflihun. Kalau kita ingin jadi orang-orang yang beruntung, maka jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nabi, kalau beliau hanya memikirkan diri beliau dan keluarga beliau, saya kira beliau tidak akan mendapatkan tantangan yang luar biasa dari tokoh-tokoh kafir Quraisy, nggak akan. Ya, tapi Allah perintahkan kepada nabinya, engkau ini nggak boleh hidup hanya sendiri. Kita ini nggak bisa hanya soleh individual saja. Penting saya baik, penting saya soleh. Yang lain masyarakat bobrok hancur, biarin aja. Nggak begitu. Ya, jadi dakwah kisah atau tema yang diberikan oleh panitia, gitu ya. Ini sebetulnya mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang berperan aktif. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan sampai kita membiarkan ketika kemaksiatan terjadi. Jangan sampai kita membiarkan ketika terjadi kerusakan itu merajalela terjadi. Bahkan kata Nabi, kalau kerusakan itu banyak terjadi, kemaksiatan itu merajalela di masyarakat, orang-orang baiknya kemudian diam, orang-orang solehnya diam. Kalau Allah menurunkan siksa, Allah menurunkan azab, yang pertama kena siapa? Yang pertama kena siapa? Orang-orang yang solehnya, orang-orang yang baiknya. Kenapa? Karena mereka diam melihat kemunkaran, diam melihat kemaksiatan. Ya. Nah, Nabi ketika melihat kondisi begitu masyarakat rusak, Nabi nggak diam, Nabi berusaha bagaimana memperbaiki. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah, kita lihat next di periode dan tahapan dakwah. Ya, kalau kita lihat periode dan tahapan dakwah ini, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Ya, periode Mekah itu 13 tahun. Jadi periode Mekah itu 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Terkait dengan periode Mekah 13 tahun ini, kemudian Allah turunkan surat-surat. Ya, Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak surat yang turun di Mekah Bapak Ibu?
Eh? Berapa? Ya. Berapa surat yang Allah turunkan di Mekah? Itu sebanyak 86 surat. Nah, ini lihat penguatan nih. Jadi selama 13 tahun di Mekah Allah turunkan 8 surat Al-Qur'an. Ya, 86 surat. Ya. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Silakan Bapak Ibu kalau baca Quran bedakan rasanya ketika membaca surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah. Ketika Bapak Ibu membaca surat-surat Makkiyah, itu kalau Makkiyah berkisar 3. Kalau enggak berbicara tentang kenabian, ya, maka dia berbicara tentang keimanan, tentang ketauhidan. Kalau enggak berbicara tentang ketauhidan, dia berbicara tentang hari akhir. Ya. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu adalah penguatan iman. Ya. Karena tadi ketika Rasul menyampaikan dakwah kepada masyarakat, ini pasti beliau akan merasakan beban berat gitu. Maka Allah perkuat, ya, Allah perkuat nabinya. Bagaimana cara Allah perkuat nabinya? Allah turunkan surat-surat sebagai bentuk penguatan. Contoh, kan pernah ketika turun surat Al-Fajr, ya, setelah itu kemudian wahyu terhenti. Ketika wahyu nggak turun-turun, apa yang dilakukan masyarakat kepada Rasulullah? Kesempatan itu. Lihat tuh Muhammad dibenci sama Tuhannya. Muhammad ditinggalkan sama Tuhannya. Kenapa? Wahyu enggak turun. Rasul tuh berat beliau. Ya, sampai akhirnya kemudian turun surat. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dikuatkan hati Nabi. Bukan Muhammad. Wahyu enggak turun itu memang kewenangan Allah. Kalau Allah menurunkan wahyu turun, kalau enggak ya enggak. Jadi ada jeda tidak turunnya wahyu bukan karena Allah benci kepadamu Muhammad. Penguatan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ayat Al-Qur'an bukan hanya berbicara tentang Rasulullah, ya. Turunnya ayat Al-Qur'an bukan hanya penguatan kepada Rasul, tapi surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an pun penguatan untuk kita. Kenapa? Ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, sudah bahkan mungkin sudah mahasiswa, sudah kuliah. Nah, sholat rambut hese gitu. Ya. Nah, maca Quran hese. Nah, puasana belang betong. Kenapa? Karena sholat, baca Quran, saum itu adalah syariat. Bagaimana penguatan syariat itu? Supaya mudah melaksanakan syariat, maka yang perlu dikuatkan apa? Yang perlu dikuatkan adalah keimanan. Makanya periode Mekah 13 tahun adalah periode apa? Periode penguatan iman. Ya, jadi kaum muslimin ketika di Mekah 13 tahun dikuatkan imannya. Kuatkan. Diingatkan tentang hari kebangkitan, diingatkan tentang hari kiamat, diingatkan bahwa kebaikan sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan, keburukan sekecil apapun akan terus begitu dikuatkan 13 tahun Bapak Ibu. Baru ketika di Madinah, hijrah ke Madinah, turun, ya. Jadi kalau tadi di Mekah 86 surat, kalau di Madinah berapa surat, Pak? 28 surat. Nah, 28 surat itu turun di Madinah, rata-rata berbicara tentang apa? Berbicara tentang syariat. Makanya kata Siti Aisyah ketika beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis yang begitu panjang, kata Siti Aisyah, kenapa dulu ketika Nabi di Mekah yang Nabi perkuatkan adalah keimanan, iman, hari akhir, hari kiamat, terus begitu. Sehingga ketika di Madinah berbicara tentang syariat, para sahabat begitu mudah melaksanakan syariat. Kata Siti Aisyah, andai kata surat-surat yang pertama turun kepada Rasul itu berbicara tentang syariat, maka pasti banyak manusia yang kabur. Bayangkan, baru masuk Islam, kamu wajib sholat. Baru masuk Islam, kamu wajib zakat. Berat atau Bapak Ibu? Makanya pertama Nabi kuatkan apa? Keimanannya dulu. Ya, so kamu percaya bahwa satu saat kamu akan dibangkitkan. Apa yang kamu kerjakan akan dipertanggungjawabkan. Ya, mata yang kamu gunakan untuk melihat akan dihisab oleh Allah. Terus begitu. Ya, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika di Madinah, periode Madinah turun syariat, ya, itu para sahabat tidak banyak yang menentang. Turun kewajiban sholat. Kalau sholat memang di akhir-akhir ketika menjelang fase mau hijrah itu sholat itu. Ya, jadi fase mau hijrah itu turun kewajiban sholat, turun kewajiban zakat, turun kewajiban haji, turun kewajiban jihad. Itu tidak ada sahabat yang kemudian menentang Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka sudah iman. Ya, maka penting Bapak Ibu kalau mau mempelajari ketika membaca surat, mentadaburi surat, coba ini surat apa nih? Oh, surat Makkiyah. Sok rasakan beda itu. Kalau surat Makkiyah itu beda. Rasanya itu hawa-hawa itu hawa-hawa akhirat begitu. Ya, hawanya akhirat. Ya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Di surat Qaf berbicara tentang hari kebangkitan. Setelah kebangkitan Allah giring kita untuk melihat alam semesta. Ya, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Setelah itu kemudian Allah berbicara tentang sakaratul maut. Begitu, tentang keimanan. Tapi kalau ayat-ayat Madinah, nah, itu berbicara tentang rajam, hukum pidana, ya, hukum potong tangan. Nah, begitu. Ya. Baik, sampai jam berapa kita? Sudah habis? Sudah habis ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, sedikit saja ya, sedikit apa yang kemudian tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau dakwah terbuka, dakwah terang-terangan mengajak orang kepada Islam, maka mulailah di situ muncul orang-orang yang tidak suka. Ya, begitu juga dengan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajak kepada kebaikan, akan muncul orang-orang yang tidak suka. Ya, maka yang pertama mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah membuat citra yang buruk. Ya, jadi mereka mengejek, mereka menghina, mereka mengolok-olok, bahkan menertawakan Nabi dan juga kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka menyimpan kotoran unta. Ya, ada lagi yang menyebutkan daleman binatang. Ya. Jadi kayak di bagian daleman lah gitu ya, daleman binatang, jeroan gitu ya, jeroan binatang itu ketika Nabi sedang sholat. Ya, diejek, dihina gitu kan, diolok-olok, bahkan menertawakan kaum muslimin, membuat citra yang buruk. Gitu. Ya, mereka menuduh Rasulullah dengan berbagai tuduhan. Muhammad majnun, orang gila. Ya. Dia mah penyair, dia mah tukang sihir, Muhammad mah dukun, tukang dongeng, begitu berbagai tuduhan. Bapak Ibu pernah Bapak Ibu dituduh seperti ini? Ketika Bapak Ibu mengajak orang kepada kebaikan begitu ya, gitu. Pernah dituduh begini nggak? Belum? Berarti dakwah kita belum seperti Nabi. Ya, Nabi sampai tuduh orang gila, Nabi tuduh sebagai penyihir dan sebagainya. Tapi beliau bersabar, ya. Beliau bersabar. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu itu benar-benar orang gila. Nu gelo begitu, ya. Mereka mengatakan hada sahirun kadzdzab. Orang ini adalah tukang sihir. Orang ini tukang dusta. Jadi mereka bilang Muhammad itu tukang bohong. Padahal sebelum Rasul diangkat menjadi seorang nabi, ya, Nabi digelari dengan apa? Al-Amin, orang yang dipercaya, gitu. Tapi ketika Nabi menerima wahyu, diwajibkan untuk berdakwah, justru mereka bilang tukang bohong, ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, menjelek-jelekan ajaran beliau. Ketika pribadinya tidak mampu mereka hancurkan, jadi pribadi Rasul tidak mampu mereka hancurkan, maka mereka mulai tahap yang kedua, menjelek-jelekan ajaran beliau, ya, gitu, membangkitkan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran beliau dan diri beliau.
Nah, jadi yang pertama tadi mereka menghina, membuat citra buruk tentang Rasulullah SAW, ya, gitu. Kemudian juga kaum muslimin dibuat citra yang buruk. Maka kemudian yang kedua mereka menjelek-jelekan bukan pribadi, tapi ajaran. Ya, saat ini zaman ini Bapak Ibu ada orang yang menjelek-jelekan ajaran Islam. Ya, Islamofobia sekarang muncul nih. Ya, jadi mereka menjelek-jelekan ajaran Islam, kan begitu? Islam agama radikal, ya, Islam agama teroris, kan begitu. Terus mereka buat supaya tidak suka dengan ajaran Islam. Itu dulu begitu, ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, mereka melawan Al-Qur'an dengan dongeng. Ya, dengan dongeng. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika berbagai hal itu tidak mampu mereka lakukan, maka kemudian yang keempat, mereka menyodorkan penawaran supaya apa? Mempersamakan antara Islam dengan jahiliyah, yang kemudian disebut dengan istilah toleransi dalam perkara akidah dan toleransi dalam perkara ibadah. Ya, itu 4 tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW, tapi beliau bersabar akan tantangan-tantangan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Mudah-mudahan semangat untuk menebarkan kebaikan, semangat untuk mengajak kepada kebaikan itu hadir dalam diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Langsung tutup ya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam mengerjakan amal soleh, keistiqomahan dalam beragama, dan juga jangan sampai kita meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu